Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi jam 2 sore. Sambil nunggu teman-teman, kita memulai perkuliahannya ya. Jangan lupa untuk kalau dilihat e-learning ya. Oh ya, ini tadi aku juga kepikiran eh mulai minggu depan apakah kita masih daring ya? Masih pakai Zoom ya. Cuma kita mulai perkuliahannya karena kan sudah nggak ada praktisi. Jadi kita mulai Senin sama Selasa gitu ya. Nah, untuk hari setelah tahun baru itu mungkin kita bisa di kelas dengan saya tambahi alat untuk Zoom atau apa ya. Nah, semoga mahasiswa nggak tumpuk dengan dosen-dosen yang lain. Karena kan jadwal Pak Dian itu Senin, nggak dimasukin, akhirnya mungkin ada yang menempati. Nggak tahu. Senin siang itu sama Selasa pagi dan siang itu ada yang menempati enggak ya? Nanti eh coba dibicarakan dengan mahasiswa. Kalau bisa kita Senin dan Selasa kuliahnya seperti aslinya ya. Tapi mungkin secara Zoom dulu. Setelah itu baru kita kuliah biasa. Apa di kelas ya dengan Zoom. Atau mungkin kita tetap seperti hari ini Jumat. Nah, itu nggak tahu. Yang lainnya nggak ada ya pertemuan dengan dosen. Mungkin bisa bisa ya dijawab lah diinfokan gitu. Jadi kita nggak sampai Kamis itu sudah selesai, Pak Din. Kamu juga sudah selesai. Oke, kita buka lagi. Semoga sudah ada e-learningnya. Oh ya, bicara tentang pelayanan publik. Kalau kemarin pelayanan publik versi praktek ya, versi Bapak Praktisi, Bapak Cahaya. Hari ini kita bisa kembali lagi ke teori ya. Ini bisa kita lihat di sini pertemuan ke-10. Oh, ini belum Mbak Dian. Oh, sudah. Ke-6, 7, 8, 8, 9.
Hmm. Yaitu kualitas pelayanan publik. Kita bicara tentang bagaimana pelayanan publik itu dikatakan berkualitas. Pertemuan ini 11 Desember sampai 17 Desember. Oke, kita buka di sini chat GPT-nya nggak bisa ya. Kita mau menjelaskan secara detail putus ya. Tidak bisa keluar. Oh bisa. Oh, alhamdulillah. Nggak bisa keluar, kita nggak usah buka pilot yang lainnya yang sangat lama ya. Beberapa teori tentang kualitas pelayanan publik. Ada 5, 6, 7, 8 hal yang harus dilihat bahwa kualitas pelayanan publik itu sudah baik. Nah, jadi kalau kamu kemarin bersama praktisi, oh macam-macam ya. Bagaimanakah kualitas pelayanan publiknya itu? Apakah itu sudah baguskah atau enggak? Kita sebagai kita sebagai masyarakat umum punya yang namanya ya hal-hal yang harus diperhatikan bahwa kualitas pelayanan publik itu bagaimana. Kualitas pelayanan publik itu mengacu pada sejauh mana suatu organisasi pemerintah atau lembaga publik dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dalam memberikan layanan. Nah, kualitas pelayanan publik dapat diukur melalui berbagai aspek, termasuk respon, keandalan, keterbukaan, dan efisiensi. Nah, berikut ini adalah beberapa faktor. Jadi kemarin kamu bersama praktisi kemarin lihat, oh ternyata sudah andal. Andal misalnya ngirim surat, nah, hanya para kepala dinas, kepala apa, kepala bagian apa itu, dan ini tidak bisa ngirim seperti surat kaleng gitu, ibaratnya nggak bisa karena sudah secara elektronik. Dapat diukur responsifnya, nah, karena pakai elektronik makanya cepet, nggak sampai. Misalnya kalau dulu menunggu 1 2 hari baru dibahas. Kalau sekarang enggak, langsung di laptop kemarin kelihatan. Oh ini namanya Pandawa atau apa. Keandalan. Andal karena langsung ada tentangnya kemarin checklist siapa yang bisa menerima. Keterbukaan. Nah, sangat terbuka. Nah, bisa setiap bagian bisa melihat ini surat ini sampai mana, apa yang didisposisikan, apa yang 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 bermasalah dan sebagainya. Efisiensi, efisien karena tidak perlu menggunakan jasa orang ya, langsung pakai komputer, pakai wifi atau apa. Nah, kembali ke pembelajaran yang tadi siang sebelum Jumatan kita kita bahas, itu termasuk yang akan mengurangi mengurangi apa namanya, mengurangi tenaga kerja. Jadi tenaga kerjanya itu bisa apa namanya, tenaga kerjanya bisa sedikit. Karena apa ya? Karena segala sesuatunya dilakukan secara elektronik. Itu tantangan bagi generasi kamu selanjutnya. Nah, bahwa kamu menginginkan bayaran besar, mungkin sekarang UMR-nya masih 4 juta. Tapi nanti sebentar lagi naik, naik 5 juta, bisa 6 juta. Tapi ya itu, misalnya perusahaannya, misalnya 10 juta itu bisa untuk gaji 2 orang, sekarang 1 orang. Ada contoh kasus yang sangat lucu ya. Kamu tahu namanya sirup ABC itu, yang kalau di Indomaret itu harganya dari dulu antara 13.000 sampai 11.000 sampai 13.000. Kayak dulu mulai Pak Dian ya jadi dosen atau sebelum dosen ya, itu satu botol ya 13.000, 11.000.
Sekarang tetap 13.000. Tapi apa yang terjadi? Botolnya ukurannya menyusut. Ya, dari itu. Kualitasnya tetap, tapi harganya nggak bisa dibohong. Nah, itu loh yang kita khawatirkan. Kualitasnya nggak akan lalu, tapi kuantitasnya akan dikurangi. Kita bisa efisiensi, bayaran gede, tapi tidak tidak butuh pegawai banyak-banyak. Nah, makanya tantangan untuk mahasiswa ke depan itu apa? Kamu harus lebih pintar, lebih pandai. Pokoknya kudu lebih dengan daripada mahasiswa lain. Misalnya mahasiswa dari UNER, dari UB atau kali di sini dari Universitas Akbar Majapahit atau apa ya, atau Majen Sungkono misalnya. Karena nanti persaingan hidupnya di situ. Kamu bisa diterima langsung dengan bayaran gede, tapi ya itu tadi. Yang dulunya butuh pegawai dua atau tiga, mungkin hanya satu. Dan kamu harus kreatif. Nggak boleh apa ya, sampai nanya. Nah, itu loh. Itu tantangan masa depan malah sulit. Tapi dari bayaran memang betul. Makanya Bill Gates mengatakan orang kerja cukup 3 hari. Mungkin itu akan menjadi kenyataan. Dan itu sepertinya sudah mulai kita rasakan. Yang disebut dengan nanti kualitas pelayanan publik. Apa yang akan menyebabkan tenaga kerja itu atau kita bekerja tidak perlu terlalu misalnya kerja 7 hari, 7 hari ya. Kalau lakukan itu ada istilah kerja bagaikan bagai kuda. Kan kita nggak perlu biar kuda yang bekerja untuk manusia. Jangan kita kerja bagai kuda. Nah, karena apa? Yang pertama, karena bekerja itu bisa menyebabkan kualitas pelayanan publik karena ada responsivitas. Kemampuan organisasi untuk memberikan tanggapan yang cepat dan efektif terhadap kebutuhan dan permintaan masyarakat. Jadi akan responsif. Nah, kemarin kalau kita melihat pakai pelayanan di dinas apa penerangan dinas Kominfo sampai dibuatkan radio. Nah, mungkin radio kurang cepat menggunakan apa? Itu harus dipikirkan. Kemarin bicara tentang drone ya, bagaimana menyelamatkan orang misalnya di gunung sana itu Gunung Magetan itu apa? Jadi itu bisa menjadi bencana nanti foto, foto contoh lah. Misalnya di Gunung Penanggungan Mojokerto itu supaya bisa cepat. Nanti harus punya drone. Jadi jangan sampai orangnya mati duluan baru ditemukan. Seperti kasusnya Gunung Marapi itu karena mungkin selain tiba-tiba ya, mungkin juga selain takdir, mungkin juga karena kurang cepat alat yang dipakai. Sehingga orangnya sudah kadung mati, kadung nggak bisa napas baru ditolong. Pelayanan publik ya seperti itu. Pelayanan publik kan termasuk kemarin Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kominfo, Informasi, Dinas 110, Kepolisian, Dinas Kepolisian, Kesehatan, Dinas Informasi, yaitu harus punya responsif. Nah, sekarang sudah mulai ya, mulai ada COVID lagi. Responsifnya gimana? Nek Dinas Kesehatan mulai menambah jumlah vaksin. Nah, kamu yang mungkin belum vaksin booster 2 dan 3 segera daripada kena COVID. Yang ketiga ya sementara waspada kalau ini udah lagi tahun baru ya kita dolan-dolan itu kemana. Biasanya yang anak-anak muda itu, anak saya sendiri itu ingin jalan keluar sepeda. Nah itu kan bahaya juga sebenarnya. Bahaya dalam arti ya ini COVID-nya kembali lagi. Nah, seharusnya COVID-nya pulang ke negara sana, duitnya baru masuk ke kita ya. Ini COVID lagi. Bosan sampai itu. Yang kedua harus andal. Bahwa layanan yang diberikan oleh organisasi konsisten, dapat diandalkan dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Harus ada standarnya. Standar ini banyak yang harus kamu tahu. Standar internasional itu apa? Standar internasional. Nah, ini macam-macam. Nah, ini ada fotonya. Kalau universitas kita ada ISO, ada OTABU, ada IAS. Ini harus harus mengakui standar-standar ini. Ah, International Standard Summit 2022. Nah, pengertian undang-undang ini kamu baca nanti. Standar internasional apa saja?
Standar internasional ada standar yang dikembangkan oleh Badan Standarisasi Internasional yang ditetapkan di seluruh dunia. Standar ini dapat digunakan secara langsung atau sesuai dengan kondisi negara setempat. Nah, kemarin ketika ada ilmu pemerintahan atau ilmu komunikasi, eh, dijelaskan di apa galeri statistik, di acara statistik. Ini padahal di ruang statistik ya di UNIM. Itu bahwa orang menghitung statistik apa namanya melakukan sensus itu harus menggunakan standar WHO. Nah, jadi standar kemiskinan itu sama seandainya itu. Yang miskin itu seperti ini, karena stunting itu seperti ini. Jadi harus ada standar internasionalnya. Nah, jadi kamu kudu harus mulai mengenal. Kamu sekolahmu sudah standar belum? Sekolahmu sudah standar ya. Walaupun bagaimana standar dikti. Kita sudah akreditasi B. Makanya kita harus harus rajin supaya bisa standar A. Standar A nanti mahasiswanya mungkin dapat beasiswanya banyak. Terus juga dosen-dosennya banyak dapat beasiswa, S3, macam-macam. Dapat hibah, nah, dapat hibah dosennya tambah pinter, tambah bisa ngurusi kamu. Nah, seperti itu. Jadi eh, dapat diandalkan dan standar yang ditetapkan. Standar kuliah itu bagaimana? Satu SKS itu berapa menit? 55 menit atau 40 menit? Loh, standarnya dua SKS berarti kan 1 jam setengah. Kita dua SKS atau 1 jam, 1 jam setengah ya, itu 3 SKS. Loh, 1 jam kok mulai dosennya, wah gak standar ini dosen. Mahasiswanya, saya standar nggak? Kamu standar kan ketika masuk ke UNIM. Apa namanya dulu tes masuk itu ya. Nah, supaya gampang nanti yang cocok fisik mana, yang cocok ke ekonomi mana. Walaupun seleksinya seperti itu swasta, sama sebenarnya ketika Pak Dian harus masuk ke UB itu ada standarnya. Masuk UMPTN atau mahasiswa baru begini standarnya. Nah, gunanya apa? Kalau kita mengikuti standar itu ketika ketika mau ada penelitian atau apa mungkin bantuan itu gampang. Kemarin yang dibahas oleh Menteri Kominfo atau apa itu bahwa standar standar aplikasi itu harus sama. Indonesia harus menggunakan WA walaupun ada namanya apa ya gambarnya surat tuh namanya yang lainnya. Nah, jadi gunakan WA terus ada yang namanya apa itu lupa saat sini standar kesuratan tuh itu. Nah, kalau nanti kesulitan sendiri mau bacanya. Jadi harus andar, harus sama. Standarnya ditetapkan harus sama. Kamu dikatakan lulus mata kuliah itu apa standarnya? Pertama harus ikut kuliah, kedua harus ikut UTS, ketiga harus ikut UAS, keempat harus mengerjakan tugas. Nah, aku nggak mau mengerjakan tugas Pak ya, nilaimu hanya 2 dok, padahal dibagi 3. Nah, itu kan kamu bisa lihat di SIMA. Oh iya, aku udah pengen pinter ini ya. Kemarin untuk yang mahasiswa yang belum melakukan ngisian KRS, segera. Kemarin saya sudah WA, sudah saya WA. Kalau kamu nggak ngurusi, sak pintere kamu sak ndukur langit, tapi nggak ngurus KRS ya nilaimu nggak keluar. Nah, mumpung masih ada waktu berapa ini? 4 kali pertemuan ya, 1 bulan lah. Ayo segera yang diurus KRS-nya. Misalnya penundaan macam-macam yang diurus pokoknya sehingga nilai KRS itu bisa keluar. Mungkin bisa saya kasih ya, tapi mungkin bisa tak ambil nilainya. Nah, karena saya takut juga yang belum KRS-an itu nanti menyakiti yang orang yang anu ya sulit-sulit ngurus KRS ini kok gak ngurus KRS kok dapat nilai. Nah, kan ada rasa ketidakadilan. Nah, itu tadi. Pelayanan publik harus merasakan keadilan, memberikan efektif terhadap kebutuhan dan permintaan masyarakat. Harus sama. Kan? Yang satunya rajin, satunya gak rajin, tapi jalur A semua ya nggak mungkin. Makanya bagi mereka yang rajin, mungkin kok oleh rajin kok gini.
Nah, kamu akan mendapat ilmu lebih baik dari yang kurang rajin kan itu. Jadi orang yang rajin itu insya Allah nasibnya lebih beruntung, lebih mudah. Nah, makanya jangan, ya memang mengeluh itu biasa manusia. Dia juga mengeluh loh. Kok harus pakai Zoom misalnya. Sebenarnya Pak Surya juga mengeluh, tapi yang tidak seperti itu. Nah, kita mengambil sisi positifnya. Nah, oh iya ya. Jadi akhirnya tercapai standar yang ditetapkan. Ini sebenarnya mau ISO 18.000 itu tetap bertahan. Salah satunya penggunaan alat TIK, teknologi informasi. Nah, kalau kita nggak mendukung, ya ya izin, masuk kalah sama swasta yang lainnya. Di luar Jawa bisa tadu. Kita kalau ibu kota pindah, kita nggak bisa bangga bahwa ibu kota di Pulau Jawa ya. Makanya kita harus menjadi bangsa yang unggul. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah pelayanan publik katakan berkualitas itu harus punya empati, kemampuan organisasi untuk memahami dan merespon kebutuhan individu secara empatik, mengakui keberagaman masyarakat dan berikan layanan yang bersifat personal. Nah, empati itu berarti mereka yang itu tadi, misalnya ini yang rajin kok, jangan tidak rajin kok minta sama-sama A-nya misalnya kita punya. Oh iya nggak boleh, yang rajin ya harus A, yang nggak rajin bisa dapat B mentok, nggak pernah datang, nggak pernah kuliah, nggak pernah datang hidungnya, dapat nilai jelek, terus mencari dosen nggak boleh seperti itu. Tapi kalau semuanya rajin, wah standarnya sudah tercapai, kan gitu aja kuliah. Nah, itu empati. Jadi pelayanan publik harus seperti itu. Oh, antara yang disabilitas dengan dan disabilitas yang normal harus dibedakan. Dibedakan dalam arti yang disabilitas, yang cacat misalnya harus diberi tempat keluarga khusus. Mereka melakukan menerima pelayanan publik itu tidak izin. Nah, misalnya seperti itu. Oh ini orangnya kan tadi ada berita di Kompas TV apa? Orangnya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Tapi dia tetap dibantu oleh tetap memperoleh EKTP karena dia kan nggak bisa kemana-mana. Nah, itu empatinya mengakui keberagaman masyarakat dan berikan layanan sifat personal. Nanti setiap personal orang dilayani personal itu senang. Misalnya makanya Pak Dan itu selalu menyebut misalnya ini Mas Nabil, ini Mbak Reza. Maksudnya kamu misalnya turun bisa tahu ya aku jenengku disebut ya. Misalnya ada kurang apa, nah, oh ini Pak Dian ini. Nah, Pak Dian aja kalau kamu sebut itu senang apa yang bisa dibantu. Nah, ini kamu harus mengakui ya harus keberagaman masyarakat, keberagaman yang kita layani. Jadi kadang ya harus diperlakukan orang yang misalnya ini mah harus diperlakukan dengan baik, ini maksudnya sama ya, tapi karena dia lebih dalam hal mengikuti prosedur ya harus lebih diutamakan dan dipersonalkan. Yang ketiga adalah keterbukaan. Keterbukaan siapa saja boleh melihat. Tingkat transparansi dan keterbukaan dalam organisasi dalam menyediakan masih pada masyarakat, kebijakan, prosedur, dan pengelolaan sumber daya terbuka. Seperti kemarin Pak Praktisi melihatkan, oh ini loh, ternyata jam berapa kemarin? Jam 8, jam 9, semuanya ada di kantor pegang laptop. Mau apapun yang dilakukan, tapi paling nggak dia tidak keluyuran cari makan atau apa. Nah, tugas yang kelurahan itu adalah Bapak Kepala Dinas mengecek sana. Oh, misalnya ke bagian apa itu namanya kemarin kebakaran. Nah, oh ngecek gor. Nah, itu tugasnya kepala seperti itu sudah jalan dengan baik. Oh, sudah saya solder. Oh, untuk apa kemarin misalnya apa ya radionya bagaimana? Akhirnya anak buah harus seperti Pak Jokowi gitu. Melihatnya ke Papua, ke apa seperti itu. Itu memang tugas kepemimpinan seperti ngecek. Oh, seperti Pak Dian ngecek, kamu sudah selesai tugas belum? Oh, kamu sudah masuk belum? Oh, kamu eh, kemana saja? Kok nggak pernah kelihatan? Nah, seperti itu. Karena kan kelasnya ini kan polanya kan di Pak Dian ini. Oh. Misalnya ada apa di Batu seperti itu. Itu memberikan pelayanan publik. Ya. Pelayanan publiknya adalah mahasiswa itu yang dilayani. Ya.
Padahal adalah pegawainya sini, kampusmu ini. Dia harus terbuka. Nah, mesti kan saya makanya terbuka nilainya siapa yang belum BTS. Nah, ini sudah UAS loh. Yang bisa lihat di SIMAM. Oh, ini tugasnya belum 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 ada nilainya. Mungkin belum saya masukkan. Oh iya. Nah, siapa belum ke RSA? Nah, ini terbuka segera. Nanti jangan sampai kuliahnya selesai baru kamu ke RSA. Nah, nanti nilaimu segera segera keluar. Bagi mereka yang rajin ya, insya Allah bagian nggak akan bersulit. Karena hanya nilai A gitu aja. Tapi mereka harus rajin. Yang penting menyimak keberadaanmu adalah sebagai tanggung jawab. Bahwa di dunia itu tidak hanya butuh orang pintar, tetapi orang yang konsisten, orang yang rajin. Banyak orang rajin itu lebih hidupnya beruntung daripada orang yang pintar tapi tidak rajin. Nah, itu makanya itu prinsipmu nanti kamu setelah ini kan bekerja. Oh, saya kan saya seperti ini, saya mau yang jadi orang rajin. Tiap hari ke kampus, misalnya kamu jadi bisa mau jadi dosen juga. Oh, tiap hari saya, nah, misalnya seperti Kak Dian, jadwalnya apa? Nah, paling nggak hari ini tetap Jumat. Ya, Jumat biasanya kita kuliah. Hari Jumat misalnya mau kembali ke hari Senin, Selasa, silahkan. Nanti ada. Kamu bisa nemui Pak Dian. Oh, Pak Dian di WA silahkan. Seperti partisipasi keterbukaan seperti itu. Prosedurnya seperti ini, pengelolaan seperti ini, pengelolaan sumber daya seperti ini. Jadi jelas. Oh, kenapa kok saya tidak dapat baik, Pak? Nilainya misal. Lah, kamu nggak pernah kuliah, nggak pernah kelihatan, hanya titip absen saja. Lah, kan seperti itu. Insya Allah lebih berhasil orang. Yang kelima adalah partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan evaluasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, masyarakat itu dilibatkan. Nah, kalau di kelas misalnya mahasiswa dilibatkan apa yang gak kamu jelasi, apa sudah jelas, apa belas. Nah, kalau kemarin Pak Praktisi dilihat, oh sudah ada yang menunggunya stadion. Oh ini yang bertanggung jawab di BPBD. Oh ini ada Pak Dandim kemarin. Masyarakatnya di mana? Oh, masyarakat yang kemarin ada ya di lapangan itu. Masyarakat yang penyiar radio, dikasih partisipasi. Oh, oh, alatnya kurang seperti oh ternyata pegawai pegawai apa radionya butuh mau seleksi loh. Siapa tahu kamu kan kalau dulu radio itu miliknya anak IKA ya, ilmu komunikasi sama IP kalau nggak salah IP-nya tapi kan perlu greget. Nah, jangan sampai semuanya di PIP ya. Yang IKA harus bangkit dong. Nah, itu ada lowongan jadi penyiar nanti, ya, jadi radio misalnya di Magetan, rumahnya yang Magetan. Nah, misalnya seperti itu. Tapi partisipasimu di sini kelihatan. Melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan, perencanaan dan evaluasi. Di masyarakat, ojo menang, itu gak baik. Misalnya moro-moro depannya dilebarkan jalan menang, bisa mau keluar dari rumah nggak bisa. Bisa partisipasi. Yang keenam adalah efisiensi. Efisiensi itu kemampuan organisasi untuk menyediakan layanan dengan biaya dan sumber daya yang efisien tanpa mengorbankan kualitas. Kualitas tidak berkurang. Seperti tadi, seperti tadi saya beri contoh sirup ABC itu kualitas tidak berubah. Bahkan bisa membayari pegawai-pegawai yang baru bahkan lebih banyak. Tapi kuantitasnya yang dulu 500 miligram sekarang menjadi 200 berapa gitu. Hati-hati makanya kalau kamu ada teh kotak atau apa lo kok tambah cuingkrang ini berarti karena mungkin pegawainya jaluk bayaran gak mudah ya. Makanya di kampus ini bayarannya gak mudah-mudah. Misalnya minta nunda dituruti bisa-bisa apa ya mahasiswanya sing harus kerja keras lagi. Wong ini aja secara Zoom aja sudah bosan, ya sudah bosan, sudah apa ya nih bikin ndang melayu ya betul istilahnya
Apa Melayu itu apa? Ingin dah lari ya anak-anak ini. Iya, sama. Apalagi tahun berganti ya. Jadi seperti itu. Efisiensi perlu. Soalnya kalau kamu lihat suatu produk kok aneh, karena ada efisiensi. Misalnya ini saya kasih contoh ya sebelum kita efisiensi produk makanan. Biasanya sih kelihatan tuh makanan. Ada gambarnya nggak? Efisiensi makan. Ini eh, misalnya apa ya? Teh gelas. Nah, kadang yang guyu tertawa sendiri. Nah, teh gelas dulu besar, sekarang tambah cilik ya, tengahnya. Oh, itu lebih kecil lagi. Oh, berapa kemarin yang saya tertawa itu produk apa ya? Teh. Oh ya, produk produk sirup ya. ABC dari waktu ke waktu. Dulu besar botolnya. Mana ya? Sekarang tambah kecil, tambah kecil lagi ini. Nah, jadi kamu nanti kalau ke Indomaret coba mampir kalau ada efisiensi produk seperti itu. Kalau ke Superindo ya, lihat lucu-lucu produknya yang kualitasnya tetap, tapi harga pingin tetap, kuantitasnya dikurangi pasti. Kecil lah, ini 450. Kalau dulu 600 atau berapa gitu. Nah, ini ya teh apa sirup ABC. Kalau dulu 460 menjadi 450. Pokoknya lebih kecil lagi nih. Jadi, tuh. Selanjutnya adalah inovasi. Nah, inovasi itu penerapan teknologi dan praktek terbaik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi, penerapan teknologi. Nah, kemarin terkenal apa? Persuratan Pandawa masih ada. Yang sama Pak praktisi, karena nggak ada ya. Modalnya di YouTube itu saya lihat. Nah, bagaimana itu terjadi. Inovasinya apa dilakukan? Jadi terhadap teknologi dan praktek terbaik untuk dalam memberikan layanan pada masyarakat. Yang selanjutnya adalah keadilan. Nah, ini yang tadi saya bahas. Ada ternyata berikan layanan secara adil dan setara kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Oh, adil. Satunya rajin kuliah, satunya gak rajin kuliah, terus jalur sama. Ya, kamu bisa menilai sendiri. Kamu bisa protes. Oh, ini sama-sama apa kok satu dia merasa rajin satunya kok enggak tapi kok sama silakan seperti itu keadilan jadi sama orang-orang ini sini pelayanannya kok ini seperti ini makanya ada namanya mall pelayanan publik jadi supaya cara pelayanannya standar sama makanya adalah memiliki peran penting dalam memastikan kualitas pelayanan publik evaluasi
evaluasi dan pemantauan atau usaha publik dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan berikan umpan balik kepada pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan publik. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memberi umpan balik dan memberikan dorongan. Jadi masyarakat harus juga agar penyelenggaraan layanan lebih baik. Jadi seperti itu. Jadi sebagai masyarakat cuma mendengar. Ini kita bicara lagi ke e-learning, pelayanan publik itu seperti itu. Terus banyak pakunya, kursinya di perpustakaan itu. Makna memberikan pemahaman bahwa pelayanan publik harus mencakup sebagai upaya memenuhi kebutuhan klien. Bahwa, bahwa pelayanan publik itu sebagai pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil warga negara. Jadi kalau sudah lahir harus punya kartu identitas, kartu keluarga. Ini. Nah, kalau sudah punya kartu identitas, kartu keluarga, berarti kamu orang Indonesia, bukan pengungsi Rohingya. Kalau pengungsi Rohingya nggak punya KTP, makanya orang orang Aceh sana menolak pengungsi Rohingya. Karena apa? Katanya orang Rohingya males. Kedua, Rohingya jorok. Kalau buang kotoran tuh di ladangnya warga, warga marah. Padahal orang Aceh itu katanya bersih-bersih ya. Nah, pemerintah Muslim misalnya dia biasa wudhu apa ketemu orang Rohingya sama-sama Muslim tapi jorok banget. Kedua penyelundupan manusia. Akhirnya orang Aceh marah nggak mau di pengungsi Rohingya. Nah, ya, siapa yang perlu dibantu? Yang mereka punya kakak itu atau KTP kalau sudah besar. Ya, maksudnya apa? Harus punya kakak, kartu keluarga. Oh, keluarga orang Indonesia wajib dilindungi. Kalau masih di Gaza sana, segera bagaimana Menteri Luar Negeri mengurusi pulang ke Indonesia, jangan sampai ketembak, kebom. Nah, itu seperti itu harusnya. Harusnya warga negara yang ada di luar negeri yang terancam bahaya harus bisa pulang ke Indonesia dengan selamat. Memang tugasnya Menteri Luar Negeri, hak-hak sipil warga negara. Mencakup pemberian layanan barang, jasa, dan pelayanan administrasi. Jadi, pelayanan publik itu tidak hanya pelayanan administrasi, tapi pelayanan barang dan jasa. Nah, apa saja barang dan jasa? Ya, misalnya ngurus EKTP tidak bayar. Nah, karena jasanya itu tinggal hanya KTP-nya gratis, bukan? Yang keempat, disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi penyelenggara pelayanan publik, kayak kalau di kampus UNIM ini penyelenggara pelayanan publik ya rektorat ya. Nah, kalau di Pemda seperti kemarin ada Dinas Kominfo, Dinas Penanaman Modal, Dinas apa lagi ya, macam-macam itu. Itu yang yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang kelima disediakan oleh beragam institusi milik pemerintah. Jadi nggak mau satu tok Kominfo, tapi kan sama nanti satu kesatuannya. Kominfo dengan dinas perindustrian bagaimana, dengan dinas perdagangan bagaimana, dinas koperasi dengan bidang ekonomi apa. Nah, satu komando, Pak Bupati atau Pak Wali Kota. Seperti itu. Disediakan oleh beragam institusi milik pemerintah. Nah, tapi tujuannya satu, bagaimana memudahkan mensejahterakan masyarakat yang dilayani. Jadi di situ ditekankan para publik menitik beratkan peran penyelenggara pelayanan publik oleh dari institusi pemerintah, walaupun pada tanggung jawab kepentingan publik akhirnya negara, tapi harus ada spektrum pelayanan publik hanya dilaksanakan tidak hanya oleh institusi pemerintah. Nah, ada jenis pelayanan karena sifat urgensi kan. Jenis pelayanan yang bersifat urgensi apa? Nah, ini ada jenis pelayanan. Kita lihat. Jadi jangan mau pikir Pemda mengurusi surat tok, ternyata banyak kayak di copy. Nah,
Di sini aja langsung. Jenis pelayanan publik ber- bersifat bersifat nilai. Nilainya dilihat dari nilainya. Kita lihat tidak ada. Oh ya, ini karena nilai itu ada partisipasi, ada akuntabilitas, profesional, responsivitas, kehormatan, warnegaraan, merancang, mengimplementasikan dan mengevaluasi publik yang efektif dan berkelanjutan. Penerapan nilai-nilai ini dapat meningkatkan perencanaan masyarakat, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Jadi, karena pelayanan publiknya bersifat nilai. Nilainya apa? Punya keterbukaan, transparansi. Wis jenenge layanan ya aja pelin-pelan. Kalau ayo A, B, B. Ya. Kok kayak misalnya dilayani hanya 1 jam selesai ini kok 1 hari nggak boleh. Nah, kenapa kok kemarin cepet? Ternyata yang 1 jam itu berkasnya sudah lengkap. Nah, tapi kan terbuka, transparan. Kalau nggak lengkap kok sudah dapat, nah itu yang tidak terbuka. Jadi memberikan informasi yang jelas dan mudah pada diakses pada masyarakat. Jadi terbuka ini menciptakan kepercayaan dan akuntabilitas, akuntabel. Nah, jadi dinilai dengan uang, oke. Menciptakan kepercayaan. Coba kamu nyoba tanya ngurus KTP di Dukcapilnya Mojokerto Kabupaten dengan Dukcapilnya kota, jadi satu ya, di era Basuni itu. Ini sama. Kalau kamu nggak bawa kakak ya nggak dibuatkan KTP, apalagi nggak ya, harus difoto. Transparansi. Kok lama kenapa? Misalnya karena listriknya mati lah, itu lain ceritanya. Tapi kalau listriknya normal semua, ya makanya harus disediakan genset macam-macam itu. Kayak pabrik itu nggak boleh apa nih ngarani. Kata Pak Prabowo, tidak semudah itu. Mas Anies ibaratnya. Jadi harus terbuka dan transparansi, jadi mengetahui semua. Akuntabilitas, kepercayaan. Kalau transparansi keterbukaan seperti itu, oh iya. Jadi seperti kita kuliah pun ya terbuka. Oh iya, kamu kok belum mengumpulkan nilai ya? Kok minta nilai bagus ya? Nggak bisa, tapi kan sudah saworo-woro. Dari awal, siapa yang punya nih, yang sudah mengerjakan tugas, siapa yang sudah mengumpulkan UTS, sebentar lagi UAS, siapa yang sering kuliah. Nah, nanti kan dari rekaman ini kelihatan, dari rekaman Zoom. Kenapa kok ada yang suka Zoom nih? Terekam. Kalau kamu rajin ya wajahmu di sini. Tapi kalau kamu nggak rajin ya di mana? Nah, kalau kita bareng-bareng di kelas itu, kalau nggak masuk dalam senterongane kamera ya nggak ngerti siapa yang datang. Gini ngeliat, oh Mas Nabil rajin ya. Biasanya Mbak Sulfa atau siapa itu rajin. Ini ada fotonya Pak. Nah, kan kamu kayak gitu. Oh iya, nggak pernah datang. Mau muncul sekali terus hilang tak berbekas seperti hantu. Kuliahnya mau nginceng Pak. Oh ada Pak dia nih terus seling hilang ya. Duh itu kok. Ya lu nilai api ya gak mungkin toh. Nah, itu harus terbuka transparansi. Ilmunya juga pelayanan seperti itu. Makanya ada amal pelayanan publik dan adil. Seharusnya bersifat adil dan merata tanpa memandang latar belakang, suku, agama, dan sosial ekonomi. Dan prinsip ini melibatkan diskusi sumber daya akses yang merata pada masyarakat. Bukan berarti Pak Dian benci pada misalnya anak anak gede rumahnya misalnya nggak tahu ya siapa yang gede karena rumahnya gede dia malah berangkatnya pagi misalnya kuliah karena benci terus
gede dikasih nilainya jelek. Sementara yang rumahnya Suko nggak pernah datang, nggak pernah anu, eh, datang bagikan hantu, pulang tak diundang, datang tak diantar, kan misalnya seperti itu. Ya nggak mungkin toh, apalagi rumahnya dekat nggak pernah, ya, ya itu harus adil. Jadi jangan sampai terus kok jadi rasa-rasan di belakangnya. Oh, dosen ini ya, pointer atau ini dosen ini pilih-pilih nggak boleh. Dari awal sudah aturan aturan mainnya sudah kelihatan. Jadi kalau kita ngurus pelayanan publik juga seperti itu. Kalau mau ngurus KTP sudah apa yang harus disiapkan, sudah harus dibawa. KTP lama misalnya, saya itu ada itu kan. Kalau kamu masuk Samsat itu ada bayar pajak 5 menit keluar. Nah, empat panjang 4 2 jam. Nah, namanya perubahan yang bersifat adil. Nah, jadi nggak boleh ambil ya. Yang kalau dia lengkap segera diproses apa-apanya kan itu. Jadi pesannya Pak Den kalau kamu ngurusi segala sesuatu ya bawa habisnya lengkap KTP, sing opo, sampai tekan wis rumahnya satunya misalnya Mojosari ngurusinnya di Suko. Wah, ada balik eh, kurang sak lembar apa itu. Besok susah tahu, segera cair nanti. Partisipasi yang baik melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan warga dapat meningkatkan kualitas kebijakan negara. Jadi partisipasi masyarakat penting. Termasuk sama seperti kita ini kuliah ya. Partisipasimu penting. Dia timbang tiwas gawe Zoom, bisa nggak datang, nggak hadir, nggak pernah absen, nggak pernah foto, lah dia nggak akan bisa jalan. Ya rugi juga kamu sendiri. Mungkin kalau masalah foto bisa dibuatkan foto yang lain. Tapi kan bukan itu tuh. Tujuannya adalah kamu rajin berpartisipasi. Oh iya ya, dosenku ini seng dokter berapa? 3 atau 4. Ini dosen dokter ini harus kita anu, dengarkan baik-baik. Oh, yang masih S2, walaupun Cebres ini, tapi masih S2 misalnya. Harus ada bedanya. Oh iya, ini seperti ini. Ini para dosen ini, maksudnya misalnya guyonan ya itu kan bisa anu akhirnya tapi kalau kita nggak berpartisipasi ya apa artinya apa kata dunia. Nah, jadi akhirnya tidak ada kualitas pijakan dan layanan. Just, ya, ibaratnya seperti orang buka buka beda buka warung bakso dan ini racing tuku balas padahal baksonya nek pulaan tuh mahal seperti itu. Nah, kamu juga sudah kuliah mahal-mahal misalnya harus hadir atau orang tuamu memberikan berapa SPP-mu itu 3 juta atau berapa itu. Eh, Kamu untuk memperoleh uang 3 juta itu ya juga agak mudah. Mungkin orang tuamu ada yang jualan apa, ada yang dari jauh, ada yang bayar utang. Nah, kita jangan malah mereteli apa, bebani orang tua kita. Ini urusannya orang tua, anak itu karena yang enggak kayak gitu. Kalau lebih bangga kalau kamu bisa bayar sekolah sendiri misalnya. Jadi harus aku berpartisipasi. Oh, bapakku wis nyekolah aku di Uni nih. Aku 4 tahun lulus. Misalnya seperti itu. Harus ada partisipasi. Wah, dosen IP itu hebat-hebat. Saya akan rajin. Nah, seperti itu. Oh, ini matang ini. Oh, ini waktunya kuliah. Kalau saya dulu kuliah di UB, ya saya anggap dosen saya itu is the best. Bagaimanapun saya tetap akan hadir. Kalau di negeri malah nggak boleh terlambat. Misalnya jam 8 masuk ya tepat jam 8. Kalau di UNIM kan, tidak apa-apa lah setengah jam. Misalnya kamu masuk ke sana ya, sebentar aja kena DO. Nah, jadi harus berpartisipasi. Kenapa kok akhirnya universitas negeri itu bisa terakreditasi A, kita B? Karena partisipasi mahasiswanya juga kurang. Ya. Tapi kalau
kita memberitahu ada kuas apa kata dunia ini. Seperti itu. Partisipasi harus wajib. Kalau kamu ingin yang terjadi di UNIM lebih baik, mungkin di UNIM yang akreditasinya masih C ya mahasiswanya lebih apa ya, kalau saya ada yang bilang lebih sableng lagi, sejak kuliah nggak pernah kelihatan. Nah, seperti itu tutup tutup besok, kalau tutup kamu yang rugi loh kalau UNIM tutup. Misal kamu sudah lulus dapat jasa ya, terus UNIM tutup, siapa yang rugi? Kamu, karena kamu mau ngurusi legalisir nggak kemana, dari ke Dikti sana ke Surabaya. Jadi walaupun sekolahmu itu gini-gini, kamu harus banyak bersyukur. Aku tak, terus kadung jegur, aku harus lulus IP bagus. Nah, karena ada partisipasinya. Nah, teman-temanmu yang gak perlu partisipasi, ya biar nanti yang penting kamu rajin. Seperti itu. Partisipasi penting. Yang keempat ada akuntabilitas. Harus bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Cakup tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran kebijakan yang diimplementasikan dan hasil capai. Jadi ada hitungannya. Oh iya, saya ikut berapa SKS bayarnya segini. Oh iya segini. Ya, demikian juga misalnya kamu ngurus KTP gratis ya, memang. Tapi untuk beli alatnya, beli formnya, beli plastiknya KTP itu siapa yang bayari? Yang lagunya Mbak Surip, siapa yang bayar? Ya, pemerintah yang bayar. Cuma kita dapat gratis. Nah, jadi harus kita bersyukur. Oh iya ya, itu aja sudah dikorupsi sama Hambalang siapa itu. Yang sekarang nyalonkan lagi. Andaikan ku jadi apa lagunya itu? Jadi Gayus ya. Oh, bukan Gayus ya. Itu yang teman-temannya Pak Yudhoyono tuh. Nah, berarti kan uangnya banyak, akuntabilitas. Nah, sekarang aja pelayanannya gratis, tapi itu ada hitungannya. Satu KTP itu berapa rupiah, misalnya 1.000. Nah, yang ngurus 100 ya orang 100.000. Pengen. Dalam 1 bulan 30 hari. Berarti itu 12, 1 bulan. 1 bulan dikali setahun, 12 tahun. 12 bulan. Berapa ribu rupiah? Peng. Nah, jadi seperti itu negara. Siapa? Terus uangnya dari mana? Ya seperti tadi kita bahas, uangnya ya dari pajak dan sumber-sumber migas yang lain. Nah, tapi nek sumber-sumber migas itu untuk mensubsidi kamu terus, nggak kamu manfaatkan ya ke sana pemerintah, sana negara maksudnya. Yang kelima adalah profesionalisme. Pelayanan publik harus diselenggarakan oleh individu yang profesional dan kompeten dalam bidangnya. Etika profesional dan kualitas pelayanan jadi nilai yang sangat penting. Profesionalisme. Kamu kemarin lihat di kantornya Pak Praktisi ya. Oh ini orangnya jam berapa kemarin? Jam 7:30 sudah upacara. Kita harus seperti itu. Contoh, kalau saya sekolah di negeri dulu, jam 8 harus masuk memang. Nah, walaupun kita nggak bisa seketat itu, paling nggak berusaha. Aku sudah mau ke kampus jam 8 kalau bisa. Ketemu dosenku. Nah, saya 4 tahun lulus. Nah, tertib seperti itu. Nah, demikian juga kemarin pelayanan publik. Jam 8 harus dibuka. Nah, kemarin ada upacara, terus dibagi. Kemarin diskusi harus apa yang dilakukan. Nah, profesionalisme, dia sudah bisa melayani itu. Nah, bagian radio ya harus bagian radio profesionalisme. Nah, makanya di masa depan itu kalau ingin kerja 3 hari cukup dan bergaji besar, kamu satu hal harus profesionalisme. Profesionalisme itu adalah harus kamu tahu profesional itu apa? Profesional. Profesional adalah istilah bagi orang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan bidang yang jalannya dan menerima. Oh, di sini ada ya. Sorry.
Bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris saja ya. Nerjemahkannya bisa tapi ribet di pikiran profesional bahasa Indonesia. Indonesia. Cicit, ayo keluar. Wah, ternyata bodoh ya Cap GPT. Nggak tahu ya apa profesional. Ya, profesional di sini aja. Nggak apa-apa, kita harus mengakui bahwa mesin itu tidak semuanya. Mesin tanpa manusia, akuntasisme sosial, ya kan bisa jalan. Dan istilah bagi seorang yang menawarkan jasa, yang jadi dengan menerima gaji sebagai upah dan jasanya. Misalnya dokter itu profesional, menjalankan, menjalankan hasil X-ray pada pasien seperti itu. Masuk Pak Dian ini ya profesional loh, walaupun kita guyonan. Kenapa kok dikatakan profesional? Ya Pak Dian itu dihargai negara. Di mana Pak? Pak Dian pernah dapat beasiswa. Pak Dian sampai hari ini alhamdulillah dapat sertifikasi dosen. Tapi Pak Dian itu profesional. Gak main-main loh sebenarnya. Cuma Pak Dian suka guyonan dengan kamu itu supaya kamu nyantol lah. Nah, antara belas dan gelas itu harus jelas. Nah, itu loh. Jadi profesional itu dan menerima gaji sebagai upah dan jasanya. Jasanya dari gajinya dari mana? Gajinya Pak Dian dari UNIM jelas. Yang kedua gajinya dari negara, dari sertifikasi dosen itu. Yang ketiga ketika Pak Dian melakukan apa namanya pengabdian masyarakat, walaupun Pak Dian nggak ikut LP4M ya kadang ya. Dan diakui melakukan pelayanan masyarakat ketika di Kota Bojonegoro sana. Muridnya Pak Dia juga nggak satu dua, sangat banyak di sana. Itu apa buktinya? Ya, alhamdulillah selama 20 tahun itu kita tidak kekurangan murid. Jadi saya ingin mahasiswa saya di UNIM itu seperti itu. Tahan banting, kuat, pinter. Nah, dan jangan lupa apa namanya? Istilahnya apa? Santai. Santai ya, serius tapi santai. Seperti itu. Itu namanya profesional seperti itu. Jadi profesional musuhnya amatir. Amatir apa? Kalau jadi dosen ya dosen, bentar dokter dokter. Kalau jadi misalnya jadi tukang ya bagus. Tapi kalau nggak apa nggak tukang yang profesional ya jadi kuli. Jadi kamu ini sudah kelas profesional ya sarjana itu. Kelas profesional. Jadi berpikirmu harus secara teoritis, misal harus seperti itu. Dan prakteknya bagaimana. Makanya pemerintah mengeluarkan apa namanya eh, teori teori di kelas sampai tesnya itu sekarang ada namanya apa kampus merdeka itu. Karena kita nggak pingin lulusan kita nggak profesional. Hanya kita kuliahnya aja pakai laptop. Nah, kalau kalau di luar Jawa sana kuliahnya belum tentu mahasiswanya punya yang menyediakan kampus. Wah, kamu kalau punya laptop, alhamdulillah bapakmu itu membelikanmu dengan ngoyo ya. Nah, syukur-syukur kalau kamu sudah bisa beli laptop sendiri, malah hebat. Nah, itu dibelikan sepeda motor, laptop orang tuamu ingin kamu jadi orang profesional. Kalau kamu masuk ke UB, Unipro misalnya, tambah mahal loh bayarnya. Belum tentu otakmu juga nyundul ya, apa ya, mampu. Tempat dia aja ada kepotokan. Makanya ya akhirnya masuk UNIM. Alhamdulillah. Saya akan tenanan. Nah, itu namanya profesional. Nah, balik ke sini. Jadi ya dikatakan profesional seperti itu. Jadi oh iya aku ingin jadi seorang nanti lulus menjadi mahasiswa profesional. Nah, makanya pelajaranmu tentang administrasi publik ya kudu administrasi negara ya kudu apa ngotok ya nek bahasane orang Jawa itu.
Ah, jangan jadi debat kampus di dalam, jangan jadi ayam kampus, bukan jadi ayam kampus. Debat di dalam kampus saja menangmu. Nah, debatlah dengan mahasiswa-mahasiswa di luar. Apakah kamu bodoh? Belum tentu kamu bodoh. Kamu mungkin lebih pintar dari mahasiswa. Nah, cuma memang harus dilatih supaya profesional. Ya, karena ada responsivitas. Pelayanan publik yang baik harus responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Kemampuan untuk merespon perubahan dan memberikan solusi dengan cepat menjadi nilai yang positif. Responsif. Nenek kobong, 5 menit. Kemarin diceritakan sama Pak Praktisi. 1 menit, 2 menit harus sampai. Kalau apa mobil pemadam, kalau di depannya orang nggak mau minggir, tabrak. Seperti itu. Nggak apa-apa. Mau ada seperti itu. Kalau ambulan bisa nabrak, tapi ambulannya kecil masalahnya. Biasanya kan ada itu, ada orang, dulu ada kasus viral loh, di jalan tol kok orangnya nggak mau memberi jalan. Padahal itu karena undang-undang lalu lintas. Dia malah ngewece dengan sayangnya yang bawa ambulannya itu tidak berani nabrak karena ambulannya juga kecil. Nah, makanya mobil pemadam itu besar. Nah, orang macam-macam tabrak sepeda itu seperti itu. Karena tugas negara nomor 1 seperti itu. Nah, makanya harus kamu beri prioritas polisi, pemadam, ambulan. Tapi memang ada beberapa oknum itu yang misalnya bawa ambulan di wing 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 kayak izin apa-apa. Nah, itu loh yang merusak seperti itu. 1 2 orang oknum terus diviralkan sehingga orang tidak percaya dengan ambulan. Dikira orang gila, di orang yang main-mainin ambulan seperti itu. Makanya kita harus profesional, jangan boleh guyon ya, santai, tapi hal yang kalau bahasa Jawa itu apa? Permono, peramono. Nah, hal yang pokok jangan dibuat mainan. Yang menguasai hidup orang lain. Misalnya ambulan terus dipakai untuk hal yang nggak benar itu nggak boleh. Karena nanti orang kapok, kecewa, ketika ada pasien sungguhan malah mati di dalam. Itu kadang anak-anak muda itu sing bikin viral macam-macam. Nah, ya harus viralnya harus dilihat karena ada undang-undang ITE loh. Bahaya. Bahaya tah, ya bahaya karena menyangkut nyawa. Nah, harus responsif. Kalau sangat responsif menjadi nilai yang positif. Ada nilai istilah ratingnya. Rating, rating pemadam kebakaran kemarin yang terbaik di mana ya? Di Jakarta apa di Kota Besar ya? Kalau di Mojokerto itu di mana ya? Oh, paling nggak ada Ciwi macam-macam itu. Apa? Pemadamnya. Selain responsivitas, ada kehormatan. Pelayan publik seharusnya menghormati hak asasi manusia dan martabat setiap individu. Perlakuan yang hormat dan layanan yang ramah merupakan nilai penting dalam memberikan pelayanan publik. Jadi harus hormat. Wonge pincang, misalnya wonge buta, wonge kopok, misalnya wonge digruk-digruk, wonge tuwek, wonge ditandu. Ya harus dihormati. Itu adalah orang, itu makanya ada apa? Disabilitas ya tetap dapat pelayanan. Kursi roda misalnya. Itu ya tetap harus dihormati karena dia itu adalah individu, manusia. Nah, makanya kemarin ada kasus apa namanya di dalam kota ada mayat itu karena ingin ingin menunjukkan itu mayat itu kenapa ada di unitas apa itu mayatnya kok dimasukkan kotak biru itu. Sekarang viral kamu lihat. Nah, ternyata itu dengan anak fakultas dokter. Tapi kenapa kok hari ini tadi kotak itu dibawa keluar? Kondang ya biasa toh aktor orang yang memateni orang dia mencari alasan. Nah, seperti lagunya Hook itu ya, mencari alasan sehingga misalnya dia memang membunuh orang, hmm, ya mayatnya nggak akan seperti itu. Makanya itu siapa tahu dibuat tumbal untuk universitas apa itu. Nah, kita kan nggak ngerti. Nah, itu nanti kisah bersambungnya kamu harus melihat cerita uka-uka di selanjutnya. Nah, kehormatan jadi dihormati siapapun. Nah, nggak boleh. Oh, oke, musuh kampungku. Rasa dilayani. Nggak boleh.
Misalnya kan gitu, ah. Beno, 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 kecekur dewe, loh, ya gak boleh. Misalnya kan gitu, ah. Nggak sampai tiga guyonan. Wis angel, angel, nggak boleh. Nah, jadi harus dihormati semuanya, dibantu. Oh, Bapak, terima kasih datang di sini. Apa yang bisa? Biasanya bagian pelayanan publik itu ada mbaknya di depan apa itu yang pakai gaun apa itu sebagai petugas pelayanan publik. Ya. Oh, ada yang tanya mau bayar kalau di Samsat itu bisa mau bayar STNK. Nah, di sana Bapak harusnya seperti itu. Masuk kalah mbak Bang. Harusnya di kampus itu juga ada temanmu yang jadi. Jadi kalau ada mahasiswa, selamat pagi. Tapi ya nggak usah ya. Tapi harusnya seperti itu. Dihormati. Masuk masuk kampus mencucu ya. Karena apa? Kok masih kuliah? Kapan liburnya? Mungkin nggak kamu libur. Paling sudah mikir bentar lagi, 2 minggu lagi tahun baru. Sama. Kita juga mikirnya seperti itu. Tapi kan nggak boleh. Harus dihormati. Kita harus menghormati kamu. Nah, mahasiswanya sudah semangat kuliah ya. Itu kan nanti ada catatan apa namanya? Jejak digital kan nggak bisa dihapus. Ada kehormatan. Saya sangat salut bagi mereka yang berusaha untuk rajin, bukan hanya yang pinter. Nek pinter gak rajin, nggak hormat buat apa? Jadi kalau di negeri Cina itu apa? Hormat leluhur, sampai leluhur itu dihormati. Terus pakai apa gitu? Ada lidinya, ada asapnya, tung 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 gitu ya. Sementara di film Cina itu hormat leluhur. Nah, leluhur itu kan wis arwah, nah, masih dihormati, apalagi yang masih hidup. Itu makanya negara Cina menjadi negara besar seperti itu. Karena hormat orang tua, hormat leluhur. Hmm, jadi kalau kita masih orang tua masih hidup ya, usahakan kamu hormati. Jangan kamu bentak, jangan mau disalui sangu tok. Perlu disayangi. Nek, misalnya bapak ibunya capek dan kamu, kamu masih masih kuat, ditek-itek misalnya orang Jawa. Jadi orang tuanya besok bisa nyari duit lagi, kamu diberi cuan atau sangu yang besar itu tidak apa-apa, dihormati ya. Yang kedelapan adalah kewarganegaraan. Pelayanan publik juga dapat dengan nilai-nilai kewarganegaraan, termasuk rasa tanggung jawab dan kontribusi positif terhadap kepentingan bersama. Jadi warga kalau nggak punya KTP tambah susah loh. Harus nggak punya kakak. Misalnya ada BLT mau diberikan, kok nggak duit KTP lo wong di, tentang wong gawan. Kalau orang Bojonegoro kali wong gawan itu ya wong kali kono wong pinggir alas. Nah, oh ini orang Japan misalnya. Oh ini orang Mojosari. Oh ini orang mana? Unim ini orang Jabon ini. Oh ini teman-teman teman saya kuliah karena punya apa? Punya NIM, punya kartu mahasiswa. Nah, seperti itu. Rasa tanggung jawab. Nah, punya kan kontribusi positif terhadap kepentingan bersama. Ayo kita pengen pintar bareng-bareng, masuk bareng, lulus bareng-bareng. Nah, jadi akhirnya apa namanya? Punya rasa tanggung jawab. Sekarang sudah seperti itu. Ya, karena punya KTP nanti ke data. Oh, ini benar-benar miskin. Apa tadi? Oh, ini garis stunting ini harus dibantu makanan. Misalnya. Jangan hanya dikasih super mie aja. Kapan sehatnya? Jadi nilai-nilai itu harus di apa ya? Dijunjung tinggi. Dan nilai-nilai ada hilang guys. Pelan-pelan hilang lagi ya. Ini dosen itu ya. Oh, tadi nilai terus kemudian jadi kurang atau penentu kualitas mau memberikan kepuasan. Nah,
Kualitas merupakan perbandingan antara kenyataan dan atas pelayanan yang diterima dengan harapan atas pelayanan yang ingin diterima. Jadi, kalau kamu melihat suatu kantor atau organisasi swasta, kamu lihat pelayanannya gimana? Toko, kamu mau nggak beli baju terus orangnya cantik mungkin yang jaga atau mungkin ganteng, tapi mencucu, eh, paling ya pura-pura takut terus tinggal nggak jadi beli. Ya, oh, demikian juga kualitas pelayanan publik ya seperti itu. Ya kan, atas pelayanan diterima dengan harapan pelanggan yang ingin diterima seperti itu. Lah. Misalnya tadi kamu masuk ke dinas kominfo mau minta informasi apa, diterima dengan ramah, tamah, dikasih air dingin misalnya. Apa enggak kamu menjadi sopan misalnya. Tapi kalau sudah mencucu, terus nggak mau tahu, nah itu antara yang dilayani dengan harapannya beda orang suka apa. Kalau dulu-dulu zaman sebelum ada kualitas pelayanan publik, apa ya Pak Dian itu ngurusi Samsat dulu kan tidak seperti sekarang. Samsat dulu sangat brengsek ketika Pak Dian masih SMA. Lah sudah orangnya antri, lama, punglinya, aduh. Kayak dulu bayari sepeda motor waktu SMA itu, aduh. Pokoknya mau tak banting aja orangnya sih gak ramah. Kalau sekarang, oh ada yang tanya itu Bapak di sana mungkin perlu di ini lah. Akhirnya kita yang nggak jadi bayar hanya tanya-tanya tetap bayar. Seperti itu pelayanan yang ingin diterima. Nah, kualitas pelayanan adalah perbandingan yang diharapkan konsumen dengan pelayanan yang diterimanya. Nah, jadi berkualitas. Ya, seperti tadi nek mencucu ae. Wis ngono, sing layani ambune penguk misalnya. Misalnya melotot ae. Makanya seperti di Indomaret itu kan di model dibiarkan ya. Walaupun nanti di depan misalnya ada CCTV, karyawannya harus waspada. Tapi kalau beli di pelototi aja misalnya pelayanan publik ya bosen ya gak mau. Nah, seperti itu kualitas adalah perbandingannya dari konsumen dengan yang terima. Ramah tamah mesti akan memberikan penilaian terhadap kualitas dan akan menjadi kualitas menjadi ukuran keberhasilan organisasi eh, maupun juga organisasi yang bertugas untuk menyediakan pelayanan publik. Tadi seperti kemarin Pak Praktisi itu kan santai. Oh seperti ini. Nah, oh iya, ada yang bisa nggak? Nah, seperti kita kuliah itu ada yang nggak ngerti nggak? Jangan sampai menjadi kalau dulu ada Pak Dian pernah punya dosen yang killer. Kalau lagi masuk aja itu loh sudah kayak ketakutan seperti orang yang mau diterkam. Sudah seperti itu orangnya memang sangat pintar. Nah, kalau menanyakan hal yang aneh-aneh yang kita itu nggak masuk di akal. Nah, kalau ini kan ada banyak ada learningnya apa namanya dosen killer. Tapi sebenarnya dosen killer itu juga ada baiknya. Cuma dia untuk mewujudkan ke dalam pelayanan publiknya kepada mahasiswa mungkin kurang begitu bisa. Jadi akhirnya dibenci orang bahkan akhirnya dosen tersebut diunjuk rasa untuk tidak ngajar. Nah, itu ada. Berarti kan tidak dibutuhkan orang yang sangat pintar, tapi orang yang ramah tamah, orang yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, demikian juga negara kita tidak butuh kok kita itu Indonesia butuh orang yang sangat pintar. Percuma nanti rakyatnya dibohongi, dikorupsi, macam-macam. Butuh kepala negara itu orang yang bisa ngomong, bisa didekati masyarakat, tidak korupsi, biasa-biasa tapi orang itu nyaman. Nah, itu kita sudah merasakan beberapa kali presiden. Misalnya zamannya Soeharto, yaitu misalnya kalau salah ngomong sedikit ya dikarung, misalnya jadi dimasukkan karung, dimatiin. Kalau sekarang kan enggak. Apalagi sekarang ada, kalau kemarin di kata Pak Praktisi ada spam lapor. Kamu boleh lapor ke situ. Oh, baik-baik. Kalau di Shopee atau apa itu ada bintang 7. Bintang, bintang 5, bukan bintang 7. Lah, nah, share, like, dan komen. Nah, kamu makanya boleh komen. Pak, ini materi apa nggak jelas ya. Jadi seru gitu. Oh ini materinya memusingkan. Nah, jadi ada yang komen seperti itu. Komennya sebenarnya komennya kan hanya anak siapa namanya, timnya berapa, kelas berapa. Harusnya ditambah itu. Terima kasih.
pengajarannya Bapak L gitu. Jadi orang akan oh, ini komen kok NIM. Nah, itu sebenarnya kalau kita baca juga lucu ya. Tidak apa-apa enggak, kamu bisa menjadi subscribernya Pak Dian, walaupun tingkat tingkat lokal ya. Tidak apa-apa. Mereka bisa diperbaiki lagi. Ada yang terkenal dengan teori parasuraman. Barry dan Zeidman. Ini harus kamu hafalkan tentang teori pelayanan publik. Kalau kamu mau melakukan penelitian harus beberapa teori ini kamu kualitas pelayanan publik. Jadi pelayanan publik apa di desa apa ini harus kamu nanti buat, kamu sertakan namanya parasuraman. Lagi ngomong ini ketemu teori baru. Itu kualitas pelayanan publik. Parasuraman, Zetmal tahun 90. Nah, ada namanya Serviqua, gap model. Nah, ini nanti bisa kamu gaya teori untuk skripsimu. Jadi semester 5 sudah siap-siap loh. Skripsi nanti semester 7, Mas. Seperti lagunya itu, terlambat itu. Terlambat, sungguh terlambat. Nah, kamu bisa, sudah mulai persiapan. Tahun baru ini, semester berapa ya? Semester 5 atau 6 ya? Atau 7. Itu sudah mulai membuat proposal. Nah, ada teori-teori yang sangat terkenal dengan parasuraman. Dia menyiapkan namanya kunci teori parasuraman tahun 80-an ya, Zeitmal and Parasuraman Valery Zeitmal dan Leonard Berry pada tahun 80-an terkenal Serviqual. Nah, ini sudah lama tapi ini mesti pakai mungkin ada yang tahun 2020-an mungkin ya, nggak tahu saya. Model Serviqual itu responsif, asuran, kemampuan untuk membantu pelanggan memberikan layanan cepat. Nah, jadi seperti punya akun Dana itu, kamu masukkan ke akun, cek, langsung beli pulsa, cek, ya seperti itu. Beli laren gesek, ATM bejat, dompetnya suwe, alah, gak responsif ngono, wis orangnya pecucu, kamu terus gua lah mau beli apa, muring-muring, gak usah tuku, terus aja itu di toko, nih. Pemerintah juga gitu, harusnya ramah rajin. Yang perlu pegawainya ya cantik-cantik. Kan banyak sekarang orang Pemda itu cantik-cantik karena sudah generasinya milenial. Nggak seperti zamannya Pak Dian, orang apa di atasnya itu kewut-kewut gitu, enggak. Orang seger-seger orangnya. Dan apa punya semangat tinggi. Jadi memberikan layanan cepat. Terus asuransi keahlian andal memberikan pelayanan. Jadi harus punya keahlian. Kamu mau jadi orang Pemda, nggak punya keahlian, bayar tok. Ya, mungkin jadi bawahan terus. Jadi tukang sapu iso-iso. Ya, kamu punya keahlian, nggak tahu bayar atau enggak maksudnya. Nah, tapi cepat kamu bisa jadi kepala dinas, Mas. Pak, praktisi itu ketika dia lulus SMA, dia langsung masuk ke STPDN. STPDN satu-satunya di Kabupaten Mojokerto yang diterima pada saat itu tahun 2000, tahun 96. Padahal waktu itu masih SMA. Satu-satunya eh, orang yang diterima di STPD tidak bayar sama sekali. Karena apa? Pak Dian pada saat itu kan mengantarkan bagaimana dia itu apa latihan untuk jadi masuk STPD. Kamu kalau mau jadi tentara ya latihan lari toh. Atau Melayu kok daftar tentara lagi dua tiga langkah ambruk ya nanti. Eh, pada saat itu Pak Presiden Habibie yang mewisuda dia. Nanti harusnya kamu nanti naik wisuda ya siapa ya? Misalnya kalau presidennya Pak Ganjar, terus wakilnya Pak Mahfud MD datang ke sini. Pak Mahfud MD itu kan orang Unim, dia pernah ke sini. Nah, misalnya seperti itu. Nah, setelah itu dia lulus langsung masuk ke Magetan. Tahun berapa itu? Hampir 20 tahun.
20 tahun atau 15 tahun. 2005, 2003 itu ketan itu sampai sekarang 2024. Berarti 20 tahun jadi kepala dinas itu. Jadi kepala terus. Nah, jadi karena Anda punya keahlian. Nah, kalau kamu nggak punya keahlian, waduh, ya harus diluai gak jadi kepala jadi sing staf-staf kan ngetik-ngetik mana lah. Punya tangible, penampilan fisik, fasilitas, personel peralatan dan komunikasi visual yang baik, tangible. Makanya seperti kemarin ada kita mendengarkan, oh sudah waktunya pakai drone. Masuk kok cari orang mana kok jalan kaki, harusnya Gunung Merapi itu harus pakai drone, oh, zamannya segitu bisa deteksi panas. Oh iya, ya, fasilitas yang bagus. Jangan sampai kebakaran, mobilnya belum sampai sudah habis. Hmm. Bakaran dor langsung 1-2 menit langsung sampai dan dipadamkan orangnya selalu. Ya, peralatan yang baik dan empati, peduli, perhatian dan pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan harus tahu empati. Oh iya, bagaimana ya supaya kita aman, aman. Nah, seperti Pak Dan kuliah, mintanya seperti ini ya kita coba aja seperti ini lagi. Ayo kita tetap semangat. Pemda juga seperti itu harus punya perhatian terhadap kebutuhan pelanggan. Pelanggannya misalnya disabilitas ya bicaranya KTP-nya bisa bisa diantarkan ke rumah bahkan orangnya bisa sakit. Nah, empatinya ada. Reliability, kemampuan untuk memberikan layanan yang disediakan dengan konsisten dan akurat. Reliable. Nah, memberikan layanan itu konsisten. Nah, ngurusi KTP ya KTP dan kawan-kawan itu. Kok ngurusi KTP kok ngurusi tambal ban misalnya kan nggak boleh. Ya, ada saya ability para sulaman dan Zmal itu dari gap model memberikan 5 celah gap yang bisa terjadi dalam penyediaan layanan seperti celah antara harapan dan persepsi, celah antara manajemen dan karyawan dan sebagainya. Jadi antara harapanmu dengan yang diberikan, oh sampai terlalu jauh gap-gapnya. Kamu harus makanya ketika kamu dulu masuk ke kampus gitu, harapanmu pengen jadi bupati masuk sini, ya amini aja. Jangan terus ketika semester tengah-tengah hilang. Mau jadi bupati gimana? Kuliah nggak pernah muncul misalnya. Antara harapan dan persepsi, bagaimana kamu yang bisa menggabungkan? Ya, kalau di sini gitu. Tapi kalau pelayanan publik, ya itu pemerintah harus bisa membuat gapnya berkurang. Nah, antara pelanggan dan persepsi manajemen terhadap harapan tersebut harus bisa dikurangi gap-gapnya. Nah, ada gap 1, gap 2, gap 3, gap 4. Nanti kamu lihat di Parasuraman, bukunya tentang Parasuraman. Nah, itu kitab sucinya pelayanan publik itu. Di harus kamu baca. Mungkin ada yang lebih baik lagi kan. Yang ketiga, customer satisfaction dan service quality. Jadi, pelayanan kepada konsumen, pentingnya kepuasan pelanggan sebagai hasil dari kualitas pelayanan yang diberikan. Puas. Nah, kamu pernah nggak ngadakan kuesioner kuliah di Unim itu puas nggak? Puas atau belaza itu yang harus ya. Kalau di universitas besar, misalnya di Nusantara, saya pernah jadi tamu di sana. Terus di apa STPD atau apa di Unibro ya, itu ada survei kepuasan. Yes. Kamu puas nggak jadi mahasiswa di sini? Kalau nggak puas, apa yang harus dibenahi? Nah, seperti itu. Mungkin nyelkit bagi pimpinan, tapi eh, kalau kalau itu dipatuhi, bukan hanya mahasiswanya banyak, cuan juga akan banyak, dan nanti akan menjadi kualitas unggulan, universitas unggulan, unggul. Nah, itu tidak mudah, mudah, tidak mudah, Mas Anies kan itu kan kemarin debat presiden. Tidak semudah itu Mas Anies kan itu. Nah, kalau kita goyonannya seperti itu ya. Itu siapa yang bisa memudah? Itu anak-anak muda ini. Kok seperti ini ya? Aku harus begini ya. Kadang anak muda itu perlu diajak berpikir. Oh iya ya, bicaranya enak ya. Nah, kita harus puas dulu. Nggak puas,
Wis to, kon bayar piro ora gelem. Gratis pun orang teko. Misalnya melayani KTP angel. Sekarang yang itu kan SIM itu. Kemarin ada reformasi SIM, surat SIM mengemudi. Harus apa angka 8. Kalau nggak sekarang nggak tahu ya, mungkin sawah sudah se-Indonesia itu. Harus melewati zigzag, harus melewati jembatan. Emangnya mau jadi stuntman dia kalau lulus punya SIM. Nah, makanya di sama Mbak Polri itu, lahir pabrik SIM itu pokoknya membuat angka Z gitu, L tok gitu ya, lulus. Mau di luar negeri di Korea itu seperti itu. Kok di Indonesia membuat letter 8 angka. Pak Dian itu kalau ujian SIM sih jatuh. Tapi karena keberuntungan nah, itu loh, awak bejo keberuntungan dengan awak orang pintar itu beda. Orang pintar belum tentu beruntung, tapi orang beruntung dia akan menjadi sangat pintar di kehidupannya. Jadi kamu sebagai orang ya harus banyak berdoa. Ya Allah berilah keberuntungan hidup di dunia maupun di akhirat. Ya itu loh. Jadi walaupun tidak di UNIM, sok jadi bupati, misalnya jadi Pak Camat atau jadi kepala desa. Nah, 3 periode 9 tahun ya gitu. Jangan jadi hanya jadi UKM, misalnya jual pecel, walaupun itu nggak apa-apa. Orang tua sudah biayai mahal-mahal kok misalnya. Itu kan dari kita ini sendiri yang maju. Kalau Pak Dian nuruti orang tuanya Pak Dian ya apa jadi dosen. Enak leleh aja di rumah, punya mobil, punya rumah. Tapi ternyata ketika orang tua sudah tidak ada, merasakan, oh iya untungnya saya itu bagaimanapun tetap tetap rajin. Ketika orang tua sudah tidak ada, Pak Dian ya alhamdulillah masih banyak rezekinya untuk bisa ketemu kamu sampai hari ini. Kamu juga seperti itu. Oh iya Pak, saya seperti ini. Saya tak berusaha apa yang bisa kamu lakukan. Nah, jadi harus puas dulu. Terus ada persepsi. Ya, persepsinya harus bagus. Kamu jangan mempersepsikan kampusmu jelek gitu. Walaupun jelek ntar apa-apa. Tapi harus kalau di luar persepsi, oh kampus saya itu, wih hebat panoramanya, ada tamannya, ada Taman Wilwatikto di situ. Nah, walaupun kamu pret, persepsimu harus kamu rubah. Oh kuliah, misalnya kuliah pakai daring, itu nggak ada orang bodoh, belum tentu. Negara maju itu malah pakai daring semua. Nah, tapi negara berkembang ya harus ngoceh, ketemu di papan tulis, belum kuliah, golek spidol, spidol hilang, harus spidol diunekno, tulisannya apa? Spidol permanen. Wis gak sida ngulang, wis ngono laptopnya mentek baterainya, LCD-nya macet. Wes. Ya, kapan kita majunya? Kita kan negara maju sekarang. Ingat loh, kita negara maju ya, teman-teman. Ingat Ferguson bahwa kita itu negara maju, bukan negara berkembang lagi. Kalau dulu ketika Pak Dian masih S1 seperti kamu, kita negara berkembang, kita negara maju. Kita mengalahkan Malaysia dan Singapura kalau nggak salah. Nah, wujudnya Pak Jokowi diundang sebagai negara G7. Kita negara maju. Jangan kita pemikirannya mundur. Nah, sidik-sidik lapar. Nah, itu kan nggak boleh seperti itu. Sidik-sidik harus kritis. Itu yang disebut dengan persepsinya, rekomendasi dan pemilihan ulang. Nah, jadi makanya kalau di Shopee itu ada gitu. Bagaimana, Vino? Kalau misalnya pelayanannya jelek, kamu kayak bintang siji beli apa? Pasti kamu kan di Uber. Coba konsumen apa yang membuat kamu tidak puas dengan seperti itu memang harusnya. Pemerintah juga seperti itu. Apa ya kira-kira pelayanan publik KTP kok membuat kamu nggak puas? Nah, itu harus ya Uber aja di pemerintah. Tapi orang pemerintah. Allah kayak pelayanan KTP. Mari atau nggak mari tetap dibayar kan itu. Makanya kita dengan Pak praktisi PNS kayak gitu. Eh, pikirannya PNS seperti itu. Datang ngopi, enggak ternyata Pak praktisi itu sampai 2 jam ya. Mahasiswanya malah hilang kemarin kemana semua. Tapi Pak praktisinya malah nunggui kamu semua loh. Berarti kita kinerjanya masih kalah gitu. Padahal kamu nanti yang akan menggantikan posisi-posisi beliau itu nanti kan sudah tua. Kamu nanti yang akan menjadi pemimpin di negeri ini. Mungkin kamu akan jadi kepala dinas. Mungkin kamu jadi. Kalau sekarang kinerjamu kalah, ya negara ini akan mundur lagi. Bukan negara maju. Negara Indonesia itu negara yang enak sebenarnya. Kenapa kok banyak inovasi tidak mendunia? Ada orang Indonesia itu nggak goblok-goblok banget ya. Pintar semua.
Kalau di luar negeri itu menciptakan sesuatu itu bulat sampai Indonesia itu tiba-tiba celik gitu tok. Itu loh Indonesia itu seperti itu. Enaknya. Jadi harus persepsi pelanggannya harus diberi yang baik. Oh iya. Nanti kamu kalau adik kelasmu mau masuk, oh iya kuliah di UNIM aja, oh jadi aktor misalnya, oh jadi Majen Sungkono. Nanti, nah, kalau semua kuliah di sini, kamu akan mengangkat alumni kamu itu, oh iya ini kuliah dari UNIM ya, diterima aja dulu kerja, karena UNIM bagus. Tapi kalau kamu bisa ngomong, alah kuliah kok yang ini, budal terus mulai mampir warung, aduh wes. Ya kita nggak akan bisa menjadi akreditasi Pak. Jadi yang membuat ini maju bukan bukan Pak Dian, tapi kamu. Apa istilahnya? Kalau di Al-Quran itu, kalau mungkin yang bukan agama Islam ya, mungkin dengarkan aja ya. Ah, Allah tidak akan merubah nasibmu kalau kamu nggak merubah sendiri. Kamu pengen pintar, dirubah. Oh iya, ada tugas apa Pak? Nah, misalnya seperti itu. Oh, kalau saya melayani orang bagus harusnya. Kalau kamu punya pelayanan toko, ada yang jadi kerja di toko, aku tak mulai senyum ya. Aku diharapkan orang gila kadang. Udah kuduk, tapi aku ingin pelanggan saya tersenyum. Kalau di Bojonegoro sana, Pak Dian itu gak duit duit, nah istilahnya ya harus tetap senyum. Iya, terima kasih. Ya, padahal lah bayaran ya. Nah, seperti itu pelayanan publik harus seperti itu. Ya, iki lho wong iki nek njaluk pelayanan ngoceh ae. Tapi ya tetap senyum. Oh ya, terima kasih. Betul ini gurih aja ning ngarep. Nanti pelangganmu minggat kabeh. Seperti itu. Ya, pelayanan publik seperti itu. Persepsinya harus dirubah. Makanya orang Cina itu membuat persepsi. Ya, sorry ya bukan yang Cina ya mungkin saya memberikan persepsi orang kaya itu orang Cina. Wah, oh Jawa larat-larat. Padahal kan orang Jawa ya kaya ya banyak. Itu persepsinya. Paling enak jadi PNS. Padahal bayarannya berapa? Ya, paling enak jadi pengusaha. Mana ada orang Cina itu jadi PNS? Ya, hanya berapa orang itu. Semuanya di pengusaha itu. Haritano, siapa lagi itu. Orang Cina itu yang duitnya akeh. Kemarin itu di apa di Indosiar atau apa itu sekolahnya 125 juta per tahun nih. 100 juta dibagi 12 ya. Berarti kan bayar SPP-nya 80 juta setiap bulan. Kamu bayar 3 juta aja, guys. Ada yang sambat, ada yang belum ada ya KRS-an, mungkin ada yang daftar ulang. Kapan mau kaya? Yang kaya akhirnya Atta Halilintar. Sekolahnya ada kolam renang. Di sini kolam renangnya akhirnya dipakai makam karena nggak ada yang renang di situ. Jadi ya persepsinya harus bagus. Sebanyak yang harus kita benahi sebagai orang orang Jawa itu jangan sedikit-sedikit lapar kan gitu. Kalau kita sedikit-sedikit semangat. Nah, gitu loh. Jangan sedikit-sedikit lapar, walaupun kita lapar ya menang aja. Engko nek sekan omah entekno telung piring nggak apa-apa, tapi jangan di luar. Nah, ada continuous improvement. Konsep perbaikan terus-menerus sangat penting dalam teori. Nah, itu istilahnya kalau di TIK itu diupdate. Manajemen perlu terus meningkatkan kualitas layanan untuk meningkatkan jarak antara harapan dan nah, jadi kamu jangan salahkan WA diupdate berapa kali. Kamu tuh juga diupdate loh. Dulu SMA sekarang jadi S1 semester 5. Kurang berapa lagi? Kurang 3 semester lagi kamu sudah sarjana. Oh, itu diupdate itu kamu. Kamu nggak merasa ya. Setelah itu kamu misalnya mau S2, diupdate lagi. Oh, Pak Dan sudah update berapa kali itu ya? Sudah kalau Android mungkin versi 12. Udah egoyan ya, jangan dia. Jadi kamu ya harus diupdate. Nah, emangnya sudah merasa pintar, jangan. Diupdate terus. Nah, jangan dikit lapar tadi. Tuh. Dikit-dikit semangat, dikit-dikit semangat. Harus diupdate. Pelayanan publik juga harus diupdate terus. Apa yang kurang? Nah, makanya ada kotak saran spam lapor kemarin ya. Kalau kamu nggak senang ya lapor spam lapor gitu. Wes, pelayanannya baik. Nggak, teori, namanya teori serviku. Wah, itu namanya yang akan menjadikan pelayanan itu menjadi berkualitas keandalan, kemampuan. Itu disebut dengan
pelayanan publik bersifat berkualitas. Setelah itu semua terjadi, harus ada tambahan lagi, yaitu yang selanjutnya harus ada jaminan. Nah, KTP itu jaminannya se-Indonesia kamu mau pinjol, mau judi, KTP tetap diakui. Bahkan orang mati itu KTP-nya diminta. Kemarin orang tua saya itu ketika nggak ada ya KTP. Aku sampai omongin serawon KTP ini cik, cik kanggo ya. Yang ambil duit bisa. Jadi ada asuran jaminannya, yaitu negara. Oh, jadi ada asuransi. Lek lulus Unim. Nah, gitu kan. Gitu kan. Mesti orang pintar. Beno sih ngomong Unim goblok urusan ekonomi. Kita harus punya jaminan. Kuliah di Unim itu pintar. Kenapa pintar? Dosennya doktor semua. Sebentar lagi mungkin ada yang profesor. Seperti itu. Saya juga akan kuliah lagi. Saya tidak cukup update S1 misalnya. Ada asuransi jaminannya. Ada mencakup kemampuan, keramahan, kesopanan, dapat dipercaya dan memiliki para staf yang bebas dari bahaya, resiko dan keraguan. Nah, kalau kamu sudah ngurus KTP, kamu ragu tak? Ini KTP ki tenangan tak? Kan enggak itu ya. Saya sudah punya KTP, punya SIM. Ya, kamu sudah SIM, kamu ragu-ragu. Aku kan numpak sepeda, SIM kita gowo tetap dicekel polisi. Oh, enggak ada jaminannya. Kalau buka bank pakai KTP atau pakai SIM. Nah, ada berarti ada jaminannya. Jadi ada jaminannya ini untuk anu ya, bahkan sampai pinjol aja percaya kalau kamu KTP. Karena ada KTP dipalsu. Tapi kan kamu jangan masuk KTP, bisa ngurusi di Dukcapil. Ini semua sudah anu ya, paling sudah punya KTP ya. Jangan lupa besok nyoblos pilihanmu yang terbaik. Saya ada punya empati. Nah, jadi empati kembali lagi sikap tegas tapi penuh perhatian terhadap konsumen sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dalam memahami kebutuhan para pelanggan. Pelanggan itu juragan. Makanya kalau kamu beli di Shopee, di Lazada, sih kamu disebutkan kan juragan. Nah, udah sih dibeli mau apa itu harga 5 ribuan atau 10 ribu, bahkan kamu nggak puas karena misalnya kok beli misalnya yang cewek itu ya beli kosmetik di luar itu 50 ribu, dibeli di Shopee hanya 12 ribu, ketika dipakai maca itu blobor. Nah, kamu kan protes, mesti kamu akan di situ di apa kolom chat itu akan sebutkan kan makasih bang kan silakan. Nah, itu maksudnya aku untuk memberi perhatian, terima kasih. Kamu juga gitu, kalau punya hal yang kamu perlu memberikan pelayanan, kamu harus ya menggan-gan, kecuali orangnya keterlaluan ya saya kata, tapi kan nggak seperti itu. Nah, tapi kita harus makanya sebenarnya kalau kita melihat dari UNIM itu, insya Allah kalau para dosen-dosen itu sudah memberikan layanan yang terbaik. Nah, sekarang tinggal mahasiswanya. Nek mahasiswanya kurang ngerti, ya tanya. Oh, kalau mahasiswanya terlalu ngerti, ya sharing sama dosennya. Nah, nek misalnya kurang pas, ditanyakan. Nah, jadi saling saling perhatian. Oh iya, misalnya ada Pak Santoso, ada Pak Hasan, ada Bu Hikmah, ada Pak Dhani. Tanya. Jadi ada empati. Kalau kamu menang, ya kita masa tahu seperti itu. Jadi harus ada empati. Itulah yang akan menyatukan kita dengan pihak-pihak lain. Empati. Nah, jangan sampai seperti tadi apa kasus stunting, karena nggak ada empati, mau minta makan di tetangga ya jelas nggak mau, nggak anu sungkan izin, padahal dia belum kerja, terus belum punya duit, akhirnya ada yang bunuh diri satu keluarga karena sud nggak tetangganya nggak empati ya, nggak simpati. Akhirnya dia pinjam pinjol, ketika suruh bayar nggak punya kerja, padahal pinjolnya bunga berbunga, akhirnya apa, akhirnya bunuh diri. Nah, itu yang sangat kita sesali.
Jadi kamu juga harus empati dengan teman-temanmu yang misalnya kok ada yang kurang apa seperti itu. Jadi harus saling perhatikan ya. Walaupun kamu nggak suka sama temen-temen misalnya, nggak usah lah. Kita sama-sama kuliah di kampus tercinta kita UNIN. Nah, kita tetap satu keluarga, satu alma mater. Nah, kalau dibesarkan kita satu Indonesia. Nah, satu sama orang Indonesia ya apa katanya Pak Prabowo kemarin. Nah, kalau kita mementingkan diri sendiri ya misalnya kemarin semuanya jadi benar-benar oposisi ya nggak akan ada pemilu hari ini seperti di negara Myanmar. Kamu tahu nggak Myanmar itu? Di Myanmar itu terjadi pergolakan militer, pergolakan kalau di Indonesia itu gerakan seperti G30 SPKI itu. Akhirnya yang menguasai kan tentara merah. Untungnya kita ketika jadi pergolakan G30 SPKI itu walaupun 30 tahun ya Orde Baru kita nggak sampai seperti itu. Zamannya Pak Harto mungkin sangat ketat ya, tapi insya Allah untuk makan apa itu agak tercukupi lah dan pembangunannya ya seperti itu pada saat itu. Jadi kita harus bersyukur banyak. Andai kan kita terus pada tahun 65 terus dikudeta militer dan berhasil, belum tentu kamu bisa kuliah di UNIM sampai hari ini. Hmm. Jadi kita harus saling menghargai teman-teman kita, walaupun orang yang kita hargai itu kadang ya menjengkelkan, tidak mau ngerti. Tapi satu hal, ya kita tetap harus sebagai orang yang tadi apa? Empati, murah senyum. Nah, lagunya itu harus full senyum, ya. Full senyum sayang gitu. Jangan lupa apanya healing. Nah, bentar lagi kita healing tahun baru. Itu ya, itu yang disebut dengan kualitas pelayanan publik. Jadi, oh seperti itu ya. Kayak kamu bayangkan negara Indonesia itu kayak toko Indomaret gitu. Lagi dibuka lawangnya. Selamat berbelanja ke Indomaret. Nah, kalau kamu nanti jadi pelayanan publik ya gitu. Walaupun nantimu lagi ada masalah, selamat datang di Unim. Nah, nggak ada ya seperti itu ya. Terus kok apa? Kok kata mau dari sibuk dewe, cemberut dewe. Harusnya gitu nih kamu saya bilang. Selamat datang di kampus. Nah, kampus tercinta. Walaupun bagaimanapun kamu sudah 3 tahun di sini loh. Jadi kamu tuh sangat menyayangi. Nah, misalnya dijegur ya mentas toh. Nah, dengan lulus itu tadi. Walaupun banyak keterbatasan. Tetapi semoga kita bisa menjadi insan yang baik. Kalau tidak kita sendiri yang menghargai siapa? Kita itu bangsa besar. Kalau bukan kamu sebagai bangsa Indonesia menghargai, siapa lagi? Misalnya kamu mengagung-agungkan negara Jepang. Kalau di dari saya sana itu saya tuh guyu. Dia kan mengagung-agungkan Korea. Kerja di Korea aja loh, duitnya banyak. Aduh, itu salah persepsi seperti itu. Bagaimana kamu bisa bayaranmu banyak di Indonesia tanpa harus keluar negeri? Karena negara kita itu kaya. Kenapa? Hanya segelintir orang yang menguasai. Tadi pertambangan. Anunya satu, kata kuncinya tidak boleh males. Pak dia saja kadang ya males. Dalam arti kesel. Ya, mumpung kita masih muda, masih punya semangat, apa yang bisa kamu lakukan untuk negeri ini? Kamu masih umur paling 22 tahunan ya, 23, 24. Nah, pada saat itu semangat seperti Pak Dian itu bagaimana ya? Saya itu masih muda itu mengisi dengan apa? Pada saat itu Pak Dian akhirnya berpikir aku tak kuliah aja. Akhirnya ya mungkin tidak sebentar dosen-dosen yang lain ya, tapi ke belajar masuk kuliah duluan. Akhirnya orang-orang kan bingung kok sudah kuliah S3 pada saat itu. Sekarang aja banyak dosen yang kuliah sudah sudah bagian dari ya rencana Tuhan dan kita semua.
punya harus punya semangat dulu. Aku nanti pengen jadi apa? Paling nggak kita itu orang orang hidup itu kan kita seperti jalan masuk dari pintu gerbang UNIM itu, terus kita mau jalan kemana? Kita mau jalan ke FISIP atau Fakultas Teknik atau Fakultas Ekonomi. Akhirnya kita jalan terus, iya kita itu kuliah di FISIP ya, kamu akan nengok ke FISIP, rezekimu di FISIP itu, bukan di Fakultas Teknik atau FAI. Lalu rezekimu itu berarti harus kamu buat baik, persepsinya baik tadi itu, pelayan publik seperti itu. Kalau nggak baik, ya dirubah, diupdate. Tidak ada orang di dunia ini yang sempurna. Yang sempurna itu milik Allah. Untuk menyempurnakan itu apa? Ya update. Kadang di update itu ada program yang tidak sempurna malah malah hilang. Di update. Kamu sudah melakukan update semester 5 ya. Nah, 3 semester lagi, semester 8 lulus. Semoga semuanya bisa menyelesaikan sampai di terakhir. Bisa menjadi lulus semua, mulai pekerjaan yang baik, yang menghasilkan halal, dan bisa negeri Indonesia ini kemarin kita apa? Menjadi Indonesia emas. Jangan sampai menjadi Indonesia perak atau perunggu. Nah, karena orang-orang yang menguasai semangatnya semangat perunggu. Kita aja sekarang tempat pergelaran sepak bola U17 tingkat dunia. Nah, jadi kita tuh diakui loh. Walaupun bal-balan kita tetap kalah ya. Tapi sebenarnya orang-orang luar itu mengakui kita. Kenapa orang Indonesia nggak bangga sendiri? Dengan apa? Ya bisa mau belajar ya belajar di situ. Bisa dengan Pak Dian misalnya ngajar ya ngajar. Masa Pak Dian mau ngecat temboknya Unim kan ya gak mungkin lah. Bisa ngecatnya ditulisi ayo maju gitu. Bukan yang ngecat yang bagus karena memang eh, pengalamannya ada di kampus. Itu mungkin yang bisa kita anu ya pertemuan kali ini. Sebelum diakhiri, eh, jangan sampai tegang-tegang ya, santai ya. Ada yang bisa, ada yang kamu tanyakan. Jadi kita kuliah Jumat selesai. Besok kalau memang kita mulai, nanti kita WA-WA-an ya. Kuliah hari Senin atau Selasa, Zoom dulu atau gimana. Atau mungkin Jumat lagi. Ya. Jadi yang penting adalah kamu semangat semua. Oh iya aku tak Jumat aja Pak, lebih enak, santai. Oh aku ingin Senin Selasa. Kemis terakhir Jumat mau healing misalnya. Ntar lagi kan tahun baru ya. Ya, enggak apa-apa. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Monggo. Kalau nggak ada, kita foto lagi ya untuk perkuliahan pelayanan sektor publik. Jadi tinggal Pak Dia dengan kamu, praktisi kemarin sudah selesai. Mungkin semester depan kalau kita ketemu lagi dengan Bapak praktisi, jangan malu-malu untuk tanya. Gak bisa dicarikan jawabannya. Monggo dibuka semua ya kameranya. Semangat untuk mahasiswaku. Silahkan. Ya, jangan sampai kalah dengan Pak Dian. Pak Dian itu tiap minggu Bojonegoro, Mojokerto loh. Nah, kamu yang rumahnya hanya gede, hanya Suko atau kota, harus kuliahnya semangat ya. Itu sudah senang bagi Pak Dian. Semangat. Monggo dibuka semua kameranya ya. Ini Mbak Desi loh sudah dibuka. Mas Nabil tadi tadi dibuka. Mulai kemarin saya lihat semangat Mas Nabil ya melihat bagaimana Pak praktisi tempat kerjanya. Oh, semoga siapa tahu nanti walaupun bagaimanapun Mas Nabil loh, siapa tahu diterima di Pemda loh. Bisa jadi loh. Sekarang tidak harus ya sorry ya kalau kita katakan harus normal seperti itu. Mungkin Mas Nabil ada berapa persen dari itu untuk orang-orang seperti Mas Nabil. Jadi semangat Mas Nabil. Kadang penemu teori relativitas itu ya kayak Mas Nabil gini. Ya apa ya kalau saya katakan naik kursi roda tapi dia itu pinter penemu relativitas atom. Jadi harus semangat seperti Mas Nabil.
Monggo, yang lainnya kita buka, setelah itu kita foto, setelah itu kita akhiri. Ayo, silahkan, Mbak Niki, Mbak Nindi, ayo. Di mana semua ini, Mas Honoris. Ya, ini Mas Honoris kelihatan, ayo. Kita buka kameranya. Nah, monggo lah. Gak usah malu, santai aja Pak Dian. Hari ini sebenarnya Pak Dian di kampus. Jadi kalau mau ada yang kuliah di kampus pun bisa ketemu. Ayo, yang lainnya dibuka, ayo dibuka. Ayo, saya tunggu eh, untuk dibuka kameranya. Setelah ini Pak Dian mau petualangan pulang ke Bojonegoro. Makanya kamu yang di Mojokerto harus semangat ya. Ini sudah geluduk, nanti Pak Dian membelah hutan. Namanya hutan Sukorame sama Kedung Adem. Lebih lebat daripada hutannya Pak Lailin Nganjuk sana. Dan jalannya sangat licin. Itu menunjukkan bahwa kita semangat untuk mahasiswaku ya. Ya, jangan kalah ya. Ayo, kalau nggak mau dibuka ya sudah. Ini saya print screen ya. Nah, ini Mas Honoris yang dari NTB. Ya, mungkin jalannya sekarang sudah bagus. Ada Mandalikanya. Ya, bisa mengerti. Eh, NTT, NTT ya. NTT, Oh, ya, NTB, NTB yang ada ya, NTT nggak ada ya. Tapi ya, kemarin Pak Jokowi meresmikan apa waduk apa itu yang terbesar di NTT itu. Ah, jadi kamu rumah nanti sakit, rumah sakit. Ah, ya, oh, rumah sakit sama gereja, Pak. gereja ya. Oh, iya, nanti kamu pulang sudah ada lowongan kerja itu. Jadi nggak harus di Jawa ya. Ah, itu loh. Semoga nanti presiden yang melanjutkan itu ya punya kepedulian nih. Pemuda-muda ini aja sampai nganggur lah. Ayo ya, saya foto satu, dua, tiga. Benar sekali lagi ya. Untuk kamu supaya semangat, jangan kalah dengan Bapak Ibu dosenmu. Oke, kalau gitu sekian hari ini pertemuan kita kuliah. Semoga engkau selalu kita semua diberikan kesehatan dan bisa ketemu lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bimbingan skripsi sampai engkau lulus, kita selalu sehat semuanya. Amin. Ya. Nah, telah saya tutup dengan pertemuan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.